Wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ayol ikhwah a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, wa bis sanadi an Abdillah qala akhbarana Dawud ibn Qais qala ra'aitul hujurat min jaridin nakhl mughashatan min kharijin bimusuhi sya'r wa adunnu aradal bait min babil hujrah ila babil bait nahwan min sitti aw sab'i adru' wa ahruzul baitad dakhil 10 adru' wa adunnu samkahu baina thamani wa sab'i wa nahwi dhalik. Wa waqaftu 'inda babi Aisyah fa idza huwa mustaqbilul maghrib. Dengan sanad dari Abdullah, ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Daud bin Qais. Ia berkata, aku menyaksikan kamar-kamar atau rumah-rumah istri Nabi dari pelepah kurma. Aku melihat rumah-rumah istri Nabi dari pelepah kurma ditutup dari luar dengan kain dari bulu, dan aku mengira lebar pintu kamar dengan pintu rumah sekitar 6 atau 7 hasta, dan aku perkirakan rumah bagian dalamnya panjangnya 10 hasta, dan aku menyangka ketinggian rumah tersebut antara 8 atau 7 hasta dan semacamnya, antara 7 atau 8 hasta atau sekitar itu. Dan aku pun berdiri di depan pintu Aisyah, maka pintu tersebut ternyata menghadap ke arah barat. Nah, ini hadisnya ya ikhwah dari Daud bin Qais. Di sini dia menceritakan bentuk rumah istri-istri Nabi. Itu tempat Nabi berkumpul bersama para istri beliau. Seperti apa bentuknya? Di sini disebutkan kamar-kamar tersebut dari pelepah kurma, bukan dari bata, pelepah kurma. Dan di luarnya, di luar rumah itu ditutup dengan kain dari bulu hewan karnya. Dan kata Daud bin Qais, lebar rumah tersebut dari pintu rumah ke pintu kamar itu diperkirakan sekitar 6 atau 7 hasta segini. 7 hasta. Dan aku, kata Daud bin Qais, menghitung panjang rumah tersebut secara keseluruhan sekitar 10 hasta. Jadi kalau tadi pintu kamar ke pintu rumahnya sekitar ini, lebarnya 6 atau 7 hasta. Nah, kalau isi dalam rumahnya panjangnya itu 10 hasta diperkirakan. Sedangkan ketinggiannya diperkirakan 8 atau 7 hasta. Berarti berapa? 2-3 meter gitu ya. Dan aku, kata Daud bin Qais, berdiri di pintu Aisyah, jadi di rumah Aisyah. Ternyata pintunya itu menghadap ke arah barat. Nah, itu Bapak ya. Insyaallah jelas. Ini di sini Daud bin Qais menggambarkan secara detail rumah Nabi. Kalau kita lihat dari gambaran yang diberikan Daud bin Qais, berarti rumah Nabi ini sangat sederhana, ya, nggak terlalu mewah, nggak terlalu istilahnya megah, gitu, biasa sederhana sekali. Padahal beliau adalah seorang Nabi, Rasul, pemimpin umat, bahkan pemimpin umat manusia. Tapi beliau seperti itu. Nah, ini semua menunjukkan zuhudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini makna hadisnya. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran. Di antaranya pertama, sebagaimana
hadis sebelumnya, sederhananya rumah-rumah Nabi atau rumah-rumah istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu menunjukkan zuhudnya beliau. Zuhud artinya meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Ya, walaupun mampu melakukannya. Beliau sanggup membuat rumah megah, beliau sanggup membuat rumah mewah, tapi beliau tinggalkan itu karena beliau merasa itu tidak bermanfaat bagi beliau di akhirat, begitu juga di dunia. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, anjuran untuk mempersiapkan diri menghadapi akhirat. Ya, contohnya dalam hadis ini sederhana, artinya fokus beliau bukan untuk memperbagus rumah, bukan untuk memperindah rumah, tapi mempersiapkan rumah di surga nanti seperti apa. Maka Bapak, hendaknya kita jangan tersibukkan dengan rumah ya. Rumah mau dicat begini, model begini, usah. Yang penting rumah itu nyaman kita duduki, nyaman kita tinggali, kita merasa tenang di dalamnya, udah cukup. Nggak perlu dibikin bagus-bagus ya, kalau memang tidak dibutuhkan. Tapi kalau memang perlu dibutuhkan, kita bikin 2 tingkat, 3 tingkat, ya nggak masalah. Tapi kalau kita tidak terlalu membutuhkan pelebaran rumah, perluasan rumah, maka tidak perlu rumah itu dibikin besar-besar sehingga akhirnya boros dan menghabiskan biaya banyak. Ya itu ya, 2 faedah. Atau faedah terakhir, masih ada hubungan dengan faedah kedua, hendaknya seorang tidak tersibukkan oleh perkara dunia yang remeh, seperti menghiasi rumah dan semacamnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.